Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah, sudah sekian hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga mengantarkan kita pada suasana makan sahur, hingga saat ini kita sedang melaksanakan ibadah subuh, dan insya Allah mudah-mudahan aktivitas ini terus berlangsung hingga apa yang kita inginkan mencapai la'allakum tattaqun benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya semuanya kita berharap mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pelaksana ibadah puasa di mana saja berada, kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak waktu yang terisi dengan kebaikan, dan kita juga tidak akan mampu menghitung berapa banyak waktu yang sia-sia. Namun, bagi orang yang sudah terbiasa memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, bukanlah sebuah beban buat dia, tetapi justru dia merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan yang dia butuh sehari-hari. Sebelumnya harus kita pahami dulu, kehidupan seseorang itu terkadang dia bingung untuk menentukan mana yang dia butuhkan dan mana yang dia inginkan. Kalau dia butuhkan, maka sekecil apapun nikmat itu, sedikit apapun rezeki itu, dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia yang inginkan, sebaliknya, sebesar apapun kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, dianggap itu mah biasa-biasa saja. Nah, ini yang harus didudukkan dulu di dalam kepribadian kita. Sehingga sering-sering saya sampaikan, al-waktu kas-sayf, waktu itu adalah pedang. Kalau di antara kita kaum muslimin dan muslimat memiliki prinsip semuanya bahwa setiap waktu itu adalah pedang, maka tidak akan ada yang mencoba untuk meninggalkan kalaupun itu hanya 1 detik. Kenapa? Karena dia menganggap itu sangat berharga. Nah, kita terbawa dalam suasana Ramadan. Ramadan itu adalah Ramadan yang dirindukan, bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh ampunan, bulan yang di dalamnya full dengan ibadah-ibadah, bulan yang di dalamnya penuh dengan silaturahim, bulan yang di dalamnya penuh dengan pola pikir yang tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Kedatangan bulan Ramadan dalam 1 tahun itu hanya 1 kali. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memanfaatkannya? Saya mulai dari pertama. Yang pertama adalah, jika datang kehendak Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menunda atau menambahkan waktu itu. Kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun, itu pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu kembali kepada pribadi kita. Apakah waktu yang Allah berikan ini kita isi full dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama kita? Ataukah dalam waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada kurang lebih 95% kita manfaatkan? Kalau sampai seperti ini, subhanallah, kita insya Allah termasuk orang yang beruntung. Suatu waktu Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran, surah Al-Asr. Wal asr,
demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Masya Allah. Ketentuan Allah bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia yang bagaimana? Ada penjelasan di ayat berikut, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti beda. Orang yang beriman dan beramal soleh masuk dalam kategori orang yang beruntung. Yang tidak beriman dan beramal soleh masuk kepada kategori orang yang merugi. Kalimat sederhana ini namun berat dan mahal harganya kalau kita terapkan dalam keluarga kita, dimulai dari seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, seorang suami, lalu kemudian turun kepada seorang istri, turun kepada seorang ibu, lalu kemudian ayah ibunya memberikan penjelasan sebaik mungkin tentang manfaat waktu atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada keluarga, kepada kita semua. Lalu ada nasihat-nasihat yang memprioritaskan tentang waktu itu kepada anak-anaknya. Maka insya Allah di kemudian hari tinggal dia menikmati kebahagiaan. Tapi sebaliknya, pemirsa di mana saja berada, kalau kita lalai, tidak pernah ada nasihat untuk anak-anak tentang waktu. Seorang suami tidak pernah mengingatkan istrinya, seorang istri tidak pernah mengingatkan suaminya, ayah ibu tidak pernah ada controlling waktu terhadap anak-anaknya, atau anak-anak yang sudah berhasil tidak pernah memberikan peringatan atau mengingatkan ayah bundanya. Inilah yang kata Allah, innal insana lafi husn. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, agak sedih. Kenapa? Coba kita memperhatikan dalam suasana sosial kita. Ada yang begitu luar biasa, para ibu yang sudah tua renta, yang seharusnya sudah istirahat, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga bacaan Al-Qur'annya, menjaga sedekahnya. Sudah harus saatnya usia yang seperti itu siap bersih untuk menjaga ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataannya usia renta itu harus dalam 24 jam harus mencari sesuap nasi. Dengan mereka berjualan, mereka memeras waktu semaksimal mungkin agar jualannya bisa laku. Lalu kemudian berharap setiap orang yang lewat ditawarkan untuk bisa membeli satu hari dalam waktu 24 jam itu duduk penghasilan kurang lebih, ya taruhlah mungkin ada maksimalnya 20.000, minimal tidak ada sama sekali. Masya Allah, agak sedih. Kenapa? Karena waktu yang diberikan kepada kita begitu sia-sianya. Bagi mereka yang mengatakan dirinya sudah senang, mereka yang mengatakan dirinya sudah bahagia, ya tidak ada masalah. Tapi mereka yang harus mencari sesuap nasi, membahagiakan keluarga mereka, 24 jam dianggap itu sangat singkat sekali. Dan itu tidak mampu mereka kelola, karena dalam 24 jam itu belum ada penghasilan untuk menuju kepada suasana bahagia dalam keluarganya. Masya Allah. Yang kedua, pemirsa di mana saja berada, setelah waktu kita maksimalkan, ada satu yang harus kita manfaatkan, yaitu hablum minan nas. Dalam suasana bulan Ramadan ini, kita harus mampu mengolah pikir kita, mengolah hati kita, agar supaya apa? Dalam suasana Ramadan ini, pikiran kita ini tidak boleh membahagiakan pribadi kita sendiri. Karena kita hidup di dalam lingkungan sosial. Ada tetangga kita di sebelah kanan, sebelah kiri, depan rumah, ada juga di belakang. Ke kantor kita bersosial, kemana tempat kita ada bersama orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berikan ucapan yang indah kepada orang lain. Bukan melihat dia bukan sahabat atau dia sahabat. Ucapan yang baik. Kalau sesama muslim ya, setiap ketemu assalamualaikum.
ada syariat, orang Manado bilang, syariat baku tanya, ya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, disyukuri, ya. Yang kedua, jaga lisan. Ada yang sesuatu mungkin dipakai oleh orang lain, atau di kasat mata kita mungkin dia bawa bekal yang begitu indah, begitu enak menjelang Ramadan atau menjelang buka puasa nanti. Terbesit dalam hati kita, ya Allah, ini kok setiap hari saya lihat dia senang banget ya, senang sekali dia. Makanan-makanannya bagus-bagus, bergizi. Saya pengen ke situ tapi tidak bisa. Kalau tidak mampu mengontrol pola pikir kita kepada hal-hal yang positif, maka pasti dalam waktu tertentu kita akan berpikir, akan memfitnah, akan menyakiti, akan mengulas hal-hal yang negatif tentang pribadi orang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak mengontrol pola pikir kita. Yang ketiga, bersosial seperti apa? Subhanallah. Ada dalam satu cerita disampaikan, ada satu keluarga yang begitu luar biasa. Bahagianya luar biasa, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa oleh Allah. Tapi ada kekurangan yang terbesit di dalam pribadi mereka, dalam keluarga ini, yaitu tidak pernah mengenal tetangganya. Ketika ditanya siapa tetanggamu, dia tidak pernah tahu. Dia tidak mengenal satu tetangga pun. Kenapa? Karena keluarga ini begitu keluar langsung di mobil, pulang langsung di garasi mobil. Tidak pernah mengetahui. Satu ketika mereka diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Di seputaran seluruh masyarakat lampunya nyala, hanya di keluarga mereka yang mati lampu. Lalu ditanya, ini kenapa sampai mati lampu? Siapa yang menjadi sasarannya? Pembantu rumah tangga mereka. Dicaci maki, dimarahin, semua ucapan-ucapan yang tidak pantas itu keluar. Tidak becus mengurus rumah, tidak pintar menjalankan tugas, lalai terhadap tugas dan lain sebagainya. Yang dilihat, disaksikan yang pertama adalah tangisan orang yang disiksa, tangisan orang yang dihina. Dia ingin menjelaskan bahwa bukan salah dia. Dia ingin menjelaskan bahwa sudah disampaikan kepada anak beliau bahwa token itu akan bunyi dan lain sebagainya. Tapi itu sia-sia, tidak pernah didengar. Subhanallah, peristiwa yang sedikit, yang kecil ini berakibat besar. Akhirnya pembantu ini karena tersakiti meminta diri untuk mundur, berhenti dari pekerjaannya. Ketika pembantu ini keluar dari rumah, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ada sifat iri hati, ada sifat dendam karena tersakiti dan lain sebagainya. Oleh karena itu, subhanallah, kepada kita semua melalui kuliah subuh ini, mari sebentar lagi kita akan beraktivitas. Kita jaga mulut kita, lisan kita harus dijaga agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, kita jaga pandangan kita agar ketika kita menyaksikan ada dimiliki oleh orang lain, baik dari segi pakaiannya yang bagus, makanannya yang enak, rezekinya yang baik. Mari, mata ini mengajak kita untuk berdoa kepada Allah agar supaya apa yang mereka miliki pun Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menjaga pendengaran kita. Allah akan menguji puasa kita ini. Tidak hanya dengan ujian yang besar, ujian yang kecil itu muncul dari apa yang kita punya. Ujian itu muncul dari mata, penglihatan. Ujian itu muncul dari penglihatan. Ujian itu muncul dari pendengaran. Ujian itu dimunculkan oleh Allah dari cara kita bertutur kata dan lain sebagainya. Dan yang paling besar adalah bagaimana kita mampu menjaga hati. Mudah-mudahan pelaksana ibadah puasa di mana saja berada mampu menjaga dirinya sehingga tujuan kita la'allakum tattaqun insyaallah kita dapatkan, karena ini hanya panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sebagai kesimpulan, kalau semuanya tidak mampu kita tahan, dari mata pengen untuk berbicara yang kita lihat, dari pendengaran pengen untuk kita menegur apa yang kita dengar, dari lisan ini memang benar-benar ingin menegur. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?
wala yasmut. Lebih baik diam, karena diam itu memiliki nilai ibadah. Tabarakallah. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya buat kita semua, dan insya Allah yang menjalankan ibadah puasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mencari rezeki dengan halal dan thayyibah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal yang tidak kita sukai. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.